Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1336. Dari Huangbo itu, Chen Feng bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi. Alam Huangbo yang dikabarkan telah mencapai puncak kehebatan, kini tampaknya hal itu tidak benar. Dilihat dari aura kuat anjing kuning itu saja, kekuatannya memang tidak ada habisnya. Bisa dibilang puncaknya luar biasa. Namun, Huangbo itu sudah agak tua dan berbau kayu mati. Kungfu sangat bergantung pada fungsi tubuh. Tidak seperti yang dikatakan dalam novel Jin Yong, semakin tua usia, semakin dalam kultivasinya. Sebaliknya, kenyataannya seiring bertambahnya usia, Anda mungkin memiliki pemahaman lebih dalam tentang beberapa kungfu dan menjadi lebih mahir dalam bergerak. Tapi apakah itu daya ledak, kekuatan atau kemampuan reaksi, itu akan sangat melemah. Hanya saja energi gelap yang terkumpul di dalam tubuh mungkin lebih tebal. Jadi menurutnya, kekuatan Huangbo berkurang drastis. Berdasarkan teori ini juga bahwa dia sangat bingung dengan kekuatan Jiren Xuan yang tak terkalahkan meskipun usianya sudah lebih dari 100 tahun. Selain persepsi kekuatan Huangbo, Chen Feng tidak menyukai perkataan dan perbuatan orang tersebut sejak saat itu. Sikap merasa benar karena mengandalkan usia tua dan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap wanita. Mengapa Anda menggunakan seorang wanita untuk menyeka pantat Anda? Benar-benar berantakan, ini menunjukkan betapa tidak bermoralnya orang ini setiap hari. Jika Anda merasa tidak bahagia, sikap Anda terhadap Huangbo dengan sendirinya akan memburuk. Chen Feng mendengus dingin dan berkata, seiring bertambahnya usia, Anda mungkin tidak dapat berdiri saat pergi ke toilet. Dari sudut pandang saya, beberapa benda lama memakan tempat bahkan ketika masih hidup. Lebih baik buang saja seperti siang di toilet. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula menjadi sunyi. Bahkan Ji Yuanyang memandang Chen Feng dengan heran. Anda tahu, tingkat kekuatan Huangbo berada pada puncaknya. Selain itu, ada dukungan ratusan orang dari keluarga Huang. Hal ini menjadikan Huangbo orang kedua setelah Ji Yuanyang di Istana Kekaisaran. Sombong dan mendominasi, melakukan hal-hal jahat. Namun tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan anjing kuning, dan hampir semua yang menanyainya telah meninggal. Kamu sangat berani. Huangbo mengangkat matanya suram. Dia mengeluarkan pisau baja langsung dari pinggangnya. Tanpa penjelasan apapun, dia menjabat tangan kanannya. Energi gelap yang menakutkan langsung mengguncang pisau baja itu menjadi beberapa bagian. Semua pecahan ini terbang menuju Chen Feng tanpa kecuali. Ya, dia punya kekuatan. Chen Feng menyipitkan matanya. Huangbo ini memang sangat kuat. Tindakan yang tampaknya biasa ini ternyata memiliki rahasia tersembunyi. Sederhananya, menghancurkan pisau baja bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Lebih sulit lagi mengendalikan pecahan pisau baja untuk menyerang musuh. Hal yang paling menakutkan tentang Huangbo adalah perlindungan udara yang kuat terbungkus dalam pecahan yang berputar-putar ini. Poin ini mirip dengan murka ilahi dari ketiga pedang sucinya. Melihat ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya, menjentikkan jarinya beberapa kali, dan pecahan pisau baja yang menakutkan itu dengan mudah terpental. Kali ini, semua orang kembali terkejut. Keterampilan terbaik Huangbo, teknik menggunakan pedang, dengan mudah diselesaikan. Itu diselesaikan dengan begitu mudah dan santai. Tahukah Anda, dengan gerakan ini, banyak petarung level tinggi yang langsung diserang dan dibunuh. Energi gelap yang diberikan Huangbo pada senjatanya sangatlah menakutkan. Tapi gerakan mengerikan seperti itu dipatahkan oleh jenderal bertopeng di depannya. Ji Yuanyang sangat terkejut, dia memang jenderal surgawi yang dipilih oleh yang tertinggi dengan kekuatan yang menakutkan. Dia menghitung dalam pikirannya bahwa jika dia bisa memenangkan satu atau dua orang dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, dia bisa menahan keluarga Huang ke tingkat yang lebih besar. Wajah Huangbo itu terlihat agak jelek, ia berinisiatif memprovokasi, namun wajahnya ditampar. Di hadapan banyak orang, saya benar-benar tidak bisa kehilangan muka. Dia berkata dengan muram, keterampilan Jenderal Tian luar biasa. Jika Anda tidak keberatan, mari kita bandingkan catatannya dan itu bisa dianggap menambah kesenangan makan malam hari ini. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi bersemangat. Huangbo sudah bertahun-tahun tidak melakukan apapun secara langsung, konon gerak-gerik orang ini kejam, mungkin dia bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri hari ini. Ji Yuanyang tidak berbicara,
tapi menatap Chen Feng. Ada senyuman di wajahnya, sangat berharap Chen Feng bisa menerima pertempuran ini. Chen Feng memakai topeng, sehingga tidak mungkin melihat ekspresi apapun. Di bawah tatapan penuh harap dari semua orang, dia mencibir dan berkata, bertanding. Aku hanya takut memukulmu sampai mati. Aku tidak bertarung dengan benda tua yang akan mati. Lagi pula, benda lama bahkan tidak bisa menyeka pantatnya. Tidak ada bedanya dengan anak berusia 3 tahun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sedikit kecewa. Ekspresi Huang Gou itu menjadi semakin suram. Chen Feng berkata lagi, kali ini saya datang ke istana kekaisaran, sebenarnya saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Kaisar Surga. Apakah Ling Yang masih hidup? Ji Yuanyang bingung sejenak, bertanya-tanya mengapa Chen Feng tiba-tiba bertanya tentang Ling Yang. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, Ling Yang masih hidup, tetapi dia mengkhianati klan kekaisaran 4 tahun lalu dan sekarang di penjara air, menderita cambuk setiap hari. Chen Feng mengangguk dan berkata, saya meninggalkan neraka. Di depan pintu, seorang senior meminta saya untuk menemukan Ling Yang dan membalas budi. Sekarang Ling Yang di penjara, saya bertanya-tanya apakah Kaisar Surga dapat memberinya wajah dan melepaskan Ling Yang. Saya telah berbicara tentang Ling Yang dengan Baiki sebelumnya yang mengetahui bahwa Ling Yang pernah menerobos gerbang neraka. Itu sebabnya dia membuat kebohongan ini. Ada alasan yang tidak dapat dihindari untuk tidak memasuki penjara air secara langsung. Cara terbaik adalah menanyakan arah. Ini, kata Ji Yuanyang dengan sedikit malu, apa yang dilakukan Ling Yang adalah kejahatan besar. Saya juga menggunakan kebijaksanaan saya dan tidak membunuhnya. Sekarang saya harus melepaskannya, saya khawatir. Berbicara tentang ini, sikap Ji Yuanyang telah diperjelas. Orang tidak bisa dilepaskan, atau lebih tepatnya, mereka tidak bisa dilepaskan begitu saja. Chen Feng berkata dengan nada acuh tak acuh, saya tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Di gerbang neraka, saya berhutang budi kepada orang tua itu, dan orang tua itu berhutang budi kepada Ling Yang. Sekarang saya telah menyelamatkan Ling Yang, ini aku akan membalas budinya sekali saja. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika Kaisar Surga tidak ingin memberiku wajah ini, itu sangat sederhana, aku akan pergi ke penjara air dan selamatkan Ling Yang sendiri. Maaf, jujur saja, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan saya. Kata-kata arogan seperti itu benar-benar mempermalukan wajah Ji Yuanyang. Semua orang yang hadir juga menatap Chen Feng dengan marah. Dapat dikatakan bahwa kalimat ini menyinggung semua orang. Namun saat ini, Huang Gou yang selama ini terlihat murung tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Ji Yuanyang, Tuan Tiandi, terakhir kali saya membuat prestasi besar dan tidak meminta pahala, mengapa tidak membiarkan Jenderal Tian bersaing dengan saya? Jika Jenderal Tian menang, saya akan memperlakukannya sebagai kelebihan asli saya, menjualnya kepada Jenderal Tian untuk mendapatkan muka, dan membiarkan dia mengagumi saya, bagaimana menurut Anda? Setelah mendengar kata-kata Huang Gou, Ji Yuanyang terkejut dan tidak bisa menahan diri diam-diam bersukacita. Dia awalnya ingin Huang Gou dan Chen Feng bertarung, dan kedua belah pihak akan menderita. Kali ini bagus, Huang Gou memberinya satu langkah. Dia berpura-pura sedikit malu dan berkata dengan enggan, dalam hal ini, selama Jenderal Tian setuju, saya akan menerima masalah ini. Bab 1337. Tujuan kunjungan Chen Feng ke Istana Ilahi kali ini sebenarnya untuk membunuh orang. Target nomor 1 tidak diragukan lagi adalah Ji Yuanyang dan Ji Mengyang. Selain dua orang ini, jika kamu bertemu dengan seseorang yang tidak kamu sukai, hanya ada satu kata, bunuh. Sejak pertama kali dia melihat Huang Gou itu, Chen Feng merasa muak dengan benda tua ini. Selain itu, jika terjadi pertarungan sengit besok, ia tidak akan mampu mengatasinya untuk saat ini. Huang Gou juga akan menjadi poin yang sulit untuk dihadapi. Coba pikirkan, dia dan Ji Jiwin benar-benar tidak memiliki kekuatan bertarung untuk melawan Huang Gou itu. Dalam hal ini, memakai masker malam ini dan menghancurkan kotoran ini terlebih dahulu adalah pilihan terbaik. Karena orang tua ini bersikeras mencari kematian, maka saya akan menemaninya. Chen Feng berkata dengan nada dingin dan arogan, tetapi ada satu hal yang harus dijelaskan. Untuk melawan orang tua ini, saya mungkin harus menggunakan keahlian khusus saya. Namun, karena saya telah menguasai aksi saya, hanya ada satu hasil bagi siapapun yang melihat saya melakukan aksi saya, dan itu adalah kematian. Jika ada di antara Anda yang merasa tidak puas, Anda bisa datang dan menonton pertarungan. Saat saya bunuh orang tua ini, semua orang yang menonton akan mati.
Alasan mengapa dia membuat permintaan kasar ini juga untuk menyembunyikan identitasnya. Berurusan dengan Huang Gou tidak seperti berurusan dengan kucing dan anjing, Anda harus menunjukkan keahlian Anda yang sebenarnya. Dengan cara ini, besar kemungkinan identitas seseorang akan terbongkar. Jika Anda bisa bertempur tanpa penonton, Anda bisa menjadi lebih tidak bermoral. Menghadapi permintaan seperti itu, Ji Yuanyang tampak sedikit malu. Semua orang yang hadir juga mencibir pernyataan Chen Feng. Semua orang sangat menantikan Huang Gou itu memamerkan kekuatan bertarungnya, tapi mereka bilang mereka tidak bisa menonton pertarungannya, bukankah itu mengecewakan? Selain itu, pernyataan Chen Feng agak terlalu arogan. Sekali melihat gerakannya dan dia akan membunuh seseorang, itu agak terlalu mendominasi. Oke, aku bisa menerima metode pertarungan seperti ini. Huang Gou tiba-tiba tertawa, tapi sikapnya benar-benar berbeda dari orang lain. Keinginan untuk melawan Chen Feng sudah sangat kuat, dan ketika dia mendengar gerakan luar biasa yang dilakukan pihak lain, dia menjadi lebih bersemangat. Baginya, tidak masalah apakah ada orang yang menonton pertarungan itu atau tidak. Yang penting setelah pertarungan, pria sombong ini bisa dibunuh. Ji Yuanyang sedikit terkejut, Huang Gou hari ini sangat toleran. Orang yang tidak ingin menderita kerugian ini justru mengalah berkali-kali demi Chen Feng. Sambil ragu-ragu, Ji Mengyang di samping tiba-tiba berkata, "Ayah, karena kedua belah pihak dalam duel tidak keberatan, saya pikir kita tidak perlu bicara lebih banyak dan harus menghormati keputusan mereka." Di atas istana kekaisaran, bukankah ada observatorium bintang? Itu tempat yang bagus untuk pertempuran rahasia. Mata Ji Yuanyang berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ji Mengyang. Dia tampak bahagia dan mengangguk, apa yang dikatakan anakku itu benar. Observatoriumnya berada di atas istana kekaisaran. Ini adalah tempat yang sangat bagus untuk pertempuran yang menentukan. Kamu bisa naik ke sana untuk pertempuran yang menentukan. Aku akan menunggumu di aula. Oke. Chen Feng dan Huang Gou berkata hampir bersamaan. Di bawah kepemimpinan pribadi Ji Yuanyang, Chen Feng dan Huang Gou datang ke platform observasi bintang. Yang disebut observatorium adalah atap terbuka dengan banyak teleskop untuk mengamati bintang-bintang. Jelas sekali bahwa pasti ada penggemar astronomi di klan Ji Imperial. Meskipun tempat ini tidak besar, namun sangat datar. Hanya ada pagar setinggi 1 meter di mana-mana, jadi tidak ada halangan dalam pertarungan. Saat ini, sudah larut malam, dan ketika saya melihat ke atas, saya dapat dengan mudah melihat bintang-bintang yang tersebar di seluruh langit. Melihat ke kejauhan melawan angin dingin, ada gelombang air laut gelap yang tak berujung. Semoga beruntung untuk kalian berdua. Ji Yuanyang tersenyum, menutup pintu dan pergi. Hanya ada satu pintu masuk ke observatorium. Ketika pintu ditutup, tentu saja tidak ada penonton, yang memenuhi kondisi Chen Feng. Setelah Ji Yuanyang pergi, ekspresi Huang Gou sedikit berubah, dan dia berkata dengan galak, "Bisakah Anda melepas topeng Anda sekarang dan biarkan saya melihat siapa Anda, Jenderal Tian?" Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba muncul? Anda tahu, posisi jenderal hari ini awalnya milikku. Chen Feng sedikit terkejut, dan kemudian dia mengerti mengapa Huang Gou itu terus berkelahi dengannya. Ternyata dialah yang merebut posisi Jenderal Tian yang didambakan Huang Gou. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan tiba-tiba menemukan ada titik merah tersembunyi yang berkedip di pintu masuk dan keluar. Itu sangat tersembunyi dan tersembunyi, jika bukan karena penglihatannya yang tajam, dia tidak akan pernah bisa menangkapnya. Melihat ini, dia perlahan melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya di bawah topeng kulit manusia. Segera, dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Namaku Raja Hantu, dan aku anggota dunia bawah gerbang neraka. Hari ini, aku meminta nyawaku darimu." Identitas ini mungkin benar atau salah. Ini melibatkan sejarahnya membobol gerbang neraka. Seni berbohong adalah tentang memadukan. Hanya dengan memalsukan yang asli barulah yang palsu bisa tertukar dengan yang asli. Raja Hantu. Huang Gou jelas sedikit terkejut dengan status Chen Feng. Dan setelah melihat penampilan Chen Feng dan betapa mudanya dia, amarahnya semakin meningkat. Dengan kesetiaannya kepada Ji Rensuan dan banyak hal yang telah dilakukannya untuk Ji Rensuan selama bertahun-tahun, Ji Rensuan justru menyerahkan posisi Jenderal Tian kepada orang lain. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia menghindar dan menyerang Chen Feng. "Aku tidak peduli kamu Raja Hantu omong kosong macam apa, hari ini, aku ingin kamu mati." Keahlian unik keluarga Huang, 8 gaya tinju terlarang. Huang Gou itu secepat kilat, dengan tinju yang tajam, dan menyerang terlebih dahulu dengan tinju petir. Tinjunya sangat cepat sehingga tidak ada jejaknya,
dan ada kekuatan gelap yang lebih mengerikan lagi yang melingkari tinju tersebut. Kamu terlalu tua untuk belajar tinju. Apakah kamu layak menjadi anjing tua sepertimu? Chen Feng menjaga mulutnya tidak bergerak dan berbicara dengan suara rendah. Setelah melontarkan komentar sinis, tiba-tiba, seluruh tubuh seolah memancarkan kegelapan tak berujung. Observatorium yang awalnya gelap akan ditelan kegelapan. Tubuh gelap dan pembunuh Chen Feng tiba-tiba muncul dan menghilang. Di mana orang-orangnya? Huang Go itu menyerang, mengira dia terpesona. Saat dia terkejut, dia tiba-tiba merasakan perasaan dingin di punggungnya. Dia berbalik untuk melihat ke belakang dan menemukan bahwa Chen Feng telah muncul di belakangnya. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Bentuk beruang hantu seperti binatang. Aura menakutkan menyebar ke seluruh observatorium. Pada saat ini, mata Chen Feng dipenuhi dengan niat membunuh, dan postur pukulannya seperti beruang liar yang gila, menghancurkannya dengan momentum yang menghancurkan. Ini adalah alam yang lebih tinggi dari Night Bear. Jiu-jitsu, putar otot dan putar tulangnya. Melihat dia akan dipukul, Huang Go menggunakan gerakan unik. Dia pertama kali membungkus seluruh tubuhnya dengan energi pertahanan yang kuat. Segera setelah itu, kedua lengannya dibalik ke bahu, dan dengan beberapa klik, kedua lengan itu tampak tumbuh ke belakang. Segera, kedua tangan itu berbalik, menyilangkan dan mengatupkan tangan mereka, dan menekan kuat-kuat tangan Chen Feng. Boom! Dua penjaga ki puncak dan luar biasa bertabrakan dengan sengit. Tiba-tiba, angin gelap menderu dan menjatuhkan teleskop. Tak hanya itu, pagar pembatas di sekelilingnya juga ikut tertiup angin gelap. Chen Feng juga diam-diam terkejut, dia tidak menyangka Huang Go ini memiliki keterampilan seperti itu. Jika tebakannya benar, Huang Go itu juga memiliki tubuh bertiang 5, dan berbadan bertiang lunak yang sangat langka. Trik yang konyol sekali. Namun dia mengabaikannya. Diam-diam, tulang lengan kanannya diperkuat, dan dia menggunakan gerakan senjata lengan. Bab 1338. Setelah Ji Yuanyang menutup pintu dan meninggalkan observatorium, dia segera pindah ke ruang pemantauan. Di ruang pemantauan, Ji Mengyang telah menyesuaikan kamera observatorium ke kondisi terbaik. Sekarang di layar terbesar, Chen Feng dan Huang Go berdiri berhadapan. Perang akan segera pecah. Kamera ini tersembunyi di bawah atap pintu masuk dan umumnya sulit ditemukan. Dan dengan kamera ini, Anda dapat menyaksikan seluruh proses pertempuran meskipun Anda tidak datang langsung ke lokasi kejadian. Ayah, kamu kembali, pertempuran akan segera dimulai. Melihat Ji Yuanyang memasuki ruang pemantauan, Ji Mengyang buru-buru menyerahkan posisi tengahnya. Wajahnya penuh kebanggaan, dan segala sesuatu yang dilakukannya harus sejalan dengan keinginan ayahnya. Dengan cara ini, posisi Kaisar Surga esok hari akan lebih stabil. Meng Yang, kamu tampil sangat baik sekarang. Ji Yuanyang berjalan ke posisi tengah, mengangkat kepalanya, dan mengalihkan pandangannya ke layar lebar. Ji Mengyang baru saja mengusulkan duel di observatorium, itu ide yang bagus. Menyaksikan pertarungan langka ini dari kamera ini, Anda pasti tidak akan menyadarinya. Dia ingin melihat kemampuan Jenderal Surgawi ini. Bersikap tertutup akan membuat orang semakin penasaran. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mengatur para tamu di aula itu? Ji Yuanyang tiba-tiba bertanya sambil melihat ke layar lebar. Ji Mengyang berkata, Ayah, jangan khawatir, saya telah menugaskan saudara laki-laki kedua saya untuk bertanggung jawab, dan orang-orang di aula bisa lebih stabil. Orang-orang ini sangat prihatin dengan hasil pertempuran ini. Hampir tidak ada yang tersisa, mereka semuanya ada di aula tunggu hasil pertarungannya. Ngomong-ngomong, ada satu pengecualian. Pria dari Shenzong Jinguji Yongye itu tidak tertarik dengan duel ini, dan wanita tua itu Gong Yuqianlei telah kembali ke kamar untuk tidur. Ji Yuanyang mengklik mengangguk, dia sangat puas dengan pengaturan Ji Mengyang. Tampaknya keputusan untuk menyerahkan posisi Kaisar Surga kepada Ji Mengyang besok sudah tepat. Saat dia memikirkannya, Chen Feng di layar lebar perlahan melepas topengnya. Di bawah cahaya gelap, itulah wajah muda dan tampan. Saat dia melihat penampilan asli Chen Feng, Ji Yuanyang sedikit terkejut dan berkata, saya tidak menyangka orang ini begitu muda. Di usia seperti itu, dia benar-benar bisa melawan Huang Go. Sungguh tidak terbayangkan. Kekuatan tempur dan kultivasi seseorang seringkali berbanding lurus dengan usianya. Mengatakan bahwa seseorang yang berusia sekitar 30 tahun dapat berkultivasi ke alam di atas yang luar biasa jelas tidak dapat dipahami. Namun, Ji Yuanyang segera menyadari bahwa ini adalah awal dari desahannya. Ketika dia melihat adegan Chen Feng melawan Huang Go, dia tidak bisa mempercayai matanya.
Begitu pertempuran dimulai, Chen Feng benar-benar menunjukkan sikap yang menghancurkan. Dan Huang Gou, yang berada di puncaknya, sungguh tak tertahankan. Dalam satu gerakan, dia menggunakan gerakan lembutnya. Di platform pengamatan bintang, pertempuran berlangsung sengit. Huang Gou menggunakan trik luar biasa dengan memutar otot dan tulangnya untuk membalikkan lengannya, dan menggenggam tangannya dari belakang untuk menahan pukulan Chen Crazy. Langkah aneh seperti itu benar-benar berhasil, memblokir pukulan Chen Crazy. Namun selama kebuntuan, Chen Feng diam-diam menggunakan senjata lengan gaya Bone Six. Segera, kekuatan ledakan meledak dari lengan kanan Chen Feng. Suara, bang. Dampak besarnya membuat tangan Huang Gou menjauh. Bagaimana ini mungkin? Tindakan barusan adalah penjaga udara pertahanan terhanyut, membuat Huang Gou terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah ia justru merasakan kekuatan pencaksilat nasional yang diturunkan klan Ji dari jurus lawan barusan. Dia pernah berlatih dengan 2 generasi Kaisar Langit. Sebagai sparring partner, saya hampir merasakan hal yang sama terhadap jurus-jurus Song of Death Bonus. Oleh karena itu, kita bisa yakin bahwa yang baru saja digunakan lawan adalah senjata berlengan ala Bone Six. Menggunakan lingin untuk membangkitkan bayangan, bayangan itu menggelinding seperti bola. Siapa kamu? Mengapa kamu mengetahui keunggulan nasional klan Ji? Begitu mereka menjauhkan diri dari Chen Feng, Huang Gou itu bangkit karena malu dan bertanya dengan tegas. Chen Feng diam-diam berpikir itu sayang sekali, dia ditemukan oleh orang ini. Dia tampak tenang dan berkata dengan sangat tenang, mengajar seni bela diri nasional. Yang saya gunakan adalah tinju inci yang saya pelajari di gerbang neraka. Huang Gou, bunuh hidupmu. Dengan satu kata penipuan, Chen Feng menjadi galak dan pembunuh. Sekarang pihak lain telah menyadarinya, cara terbaik adalah membunuh anjing tua itu dengan cepat. Insvis, apakah kamu berbohong? Saya telah berlatih kungfu dengan 2 kaisar surgawi Ji Tianqi dan Ji Yuanyang. Sebagai rekan tanding, saya telah menderita serangan lengan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang bisa saya lakukan salah? Saat dia berbicara, Huang Gou mengeluarkan 6 pisau baja dari tubuhnya. Dengan jabat tangannya, ke-6 pisau baja itu hancur. Puing-puing padat datang dalam jumlah besar. Minum. Ketika semua pecahan bergegas ke Chen Feng. Chen Feng, bagaimanapun, berdiri di sana dengan wajah tenang. Dia berteriak dengan marah bahkan tanpa berkedip. Segera, semua pecahan pisau baja di depannya terhempas oleh aliran udara yang mengerikan. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, kamu bisa mati. Penampilan Huang Gou mengecewakan Chen Feng. Pihak lain tidak menunjukkan puncak keadaan yang luar biasa dan dahsyat. Jika dia hanya memiliki orang yang paling lembut untuk diandalkan, maka baginya, pertarungan ini akan berakhir. Kamu sangat kuat. Kamu memang sangat kuat. Kamu bisa menggunakan energi gelapmu untuk menerbangkan semua pecahan pisau baja milikku. Tapi kamu agak terlalu sombong. Kamu punya nyali untuk mengambil tindakanku, Ling Qi. Kekuatan, tiba-tiba, momentum Huang Gou terus meningkat. Tiba-tiba, seluruh observatorium diliputi oleh rasa penindasan yang mengerikan. Aura teror mengalir, dan anjing kuning itu kini tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saya melihatnya menggunakan langkah spiritualnya untuk menginspirasi banyak bayangan dan bergegas menuju Chen Feng. Di tengah jalan, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Semua pakaian di bagian atas tubuhnya hancur. Lengannya dibungkus dengan potongan besi tipis dan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Kedua lengannya tampak seperti ditutupi sisik ikan. Selama penyerangan, energi rahasianya melonjak, dan semua sisik ikan tipis bergetar, membuat resonansi yang keras. Huang Gou semua sisik ikan tipisnya dibungkus dengan pelindung udara. Pergilah ke neraka. Dia meregangkan tubuhnya dan melambaikan tangannya untuk membunuh. Sisik ikan tipis di lengan tiba-tiba terbang menjauh dari lengan Huang Gou. Namun yang aneh adalah sisik ikan tipis itu mengambang samar di lengan Huang Gou itu. Resonansi semua serpihan sisik ikan menjadi semakin kuat, dan perlindungan udara yang menakutkan menstimulasi kekuatan pedang yang menakutkan dari serpihan sisik ikan. Dengan kedua tangan terentang, dia berlari dan menebas. Sisik ikan tipis yang menakutkan sepertinya membuat orang mampu menahan siksaan karena dipotong-potong sebanyak 1000 potongan dalam sekejap. Dalam kehidupan ini, Huang Gou hanya menggunakan trik ini 4 kali. Musuh dari 3 kali pertama semuanya mati. Dan kematian semua orang sangatlah tragis. Hampir seluruh tubuhnya terpotong sisik ikan, dan tidak ada kulit utuh yang tersisa. Kali ini giliran Chen Feng yang menggila. Yoha!
Chen Feng diam-diam kagum dengan gerakan aneh Huang Gou. Orang ini telah menyempurnakan kemampuannya untuk menggunakan kekuatannya dengan unggul. Biarkan begitu banyak serpihan sisik ikan dibungkus dengan energi gelap, lalu gunakan kekuatan lengan untuk mempromosikannya. Ratusan sisik ikan tipis, kekuatan bilahnya ditumpangkan. Pukulan ini benar-benar bukan lelucon. Bab 1339. Pakaian hantu. Matanya seperti lonceng merah, dan energi yin-nya melonjak ke langit. Ventriloqui Chen Feng rendah, seperti suara duka di neraka. Segera, warna gelap yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Yin-Qi yang menakutkan ini setebal tinta dan mengalir perlahan, seolah-olah dia mengenakan jubah hitam. Pada saat ini, sisik ikan tipis Huang Gou Lingqi meraung ke arahnya. Itu luar biasa dan tersebar seperti hujan. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, dikombinasikan dengan kekuatan pedangnya, seolah membelah langit menjadi beberapa bagian. Namun kemudian, adegan yang mengejutkan Huang Gou akhirnya terjadi. Sisik ikan tipis itu cukup untuk memotong apapun, tetapi ketika mengenai Chen Feng, sisik itu sepenuhnya terhalang oleh pakaian hantu hitam pekat. Bagaimana mungkin? Lingqi, jurus terkuat, sebenarnya diblokir. Di dunia ini, ada energi pertahanan yang bahkan Lingqi tidak dapat memisahkannya. Ini sungguh sulit dipercaya oleh Huang Gou. Kamu adalah keterampilan kecil, tetapi kamu berani mencoba yang terbaik. Apakah kamu berpikir bahwa tingkat puncak kekuatan luar biasa kamu luar biasa? Dengan tangan dan kaki yang tua, level kamu telah turun sejak lama. Di depanku, kamu hanyalah seorang adik laki-laki. Jika sebelumnya, pakaian hantu Chen Feng mungkin tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan Huang Gou itu. Namun kini, ia telah menguasai berbagai jenis seni bela diri tradisional. Di bawah pakaian hantu kematian, terdapat juga nafas naga dari lagu naga emas, kekuatan tulang dari nyanyian tulang mati, dan energi hantu dari api penyucian Devil May Cry. Perpaduan berbagai keterampilan tradisional nasional, pakaian hantu masa kini sungguh luar biasa. Kelihatannya lembut, namun memiliki aura yang kuat dan menyeramkan. Serangan Huang Gou akan sulit menembus pakaian hantunya. Minum. Terdengar teriakan keras lainnya, dan energi gelap di tubuh Chen Feng tiba-tiba meletus. Kekuatan gelombang yang menakutkan secara langsung mengguncang semua sisik ikan yang tipis itu. Tak hanya itu, Chen Feng memanfaatkan kesempatan tersebut, tiba-tiba mengulurkan dua jari tangan kanannya, dan menjepit sisik ikan tipis yang tajam. Menggunakan energi gelap yang menakutkan, dia membuang sisik ikan tipis itu dengan suara desir. Kecepatan reaksi Huang Gou masih sangat cepat, dan dia dapat melakukannya dalam sekejap. Namun dengan bunyi, mencicit, sisik ikan tipis itu terlalu cepat dan masih melewati pipi kirinya. Garis merah menumpahkan darah. Huang Gou mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Melihat warna merah darah di telapak tangannya, Huang Gou sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Dia tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya, dan berkata dengan suara gemetar, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" "Saya tidak percaya, saya tidak percaya." "Kuat?" Chen Feng mencibir. Berkata, "Hanya saja kamu lemah. Saya tidak tahu apakah rumor bahwa kamu memiliki kondisi puncak yang luar biasa itu benar atau salah, tetapi sekarang kemampuan bertarungmu yang sebenarnya paling banyak adalah tingkat menengah yang luar biasa. Seiring bertambahnya usia, itu normal jika wilayahmu menurun. Tetapi bahkan jika kamu lebih kuat, di mataku, kamu masih merupakan keberadaan yang konyol." Sejujurnya, di usia Huang Gou, sudah sangat bagus untuk bisa mempertahankan kekuatan tempur seperti itu. Tapi sekarang, dia tidak lagi seperti dulu. Terlepas dari dunia atau kondisi fisiknya, dia berani mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik darinya. "Kamu adalah eksistensi terkuat yang pernah saya lihat selain Tuan tertinggi. Saya menyerah." Pada titik ini, Huang Gou merasa tidak perlu melanjutkan kompetisi. Fakta membuktikan bahwa dia lebih lemah dari Chen Feng, dan jauh lebih lemah. Jika perbandingan terus berlanjut, nyawa mungkin dalam bahaya. Orang yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan, di matanya hidup jauh lebih penting daripada wajah. Kamu salah tentang satu hal. Duel ini tidak bisa dihentikan hanya dengan mengatakan berhenti. Ini adalah duel hidup dan mati. Hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematianmu. Chen Feng mencibir pada permintaan belas kasihan Huang Gou dan menyerah. Niat membunuhnya masih ada, dan dia berteriak pelan, "Binatang mimesis, kucing hantu." Dengan desir, di bawah cahaya redup, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kali ini,
Mata Huang Gou terfokus dan dia akhirnya menangkap sosok Chen Feng. Ternyata Chen Feng tidak menghilang barusan, namun kecepatannya terlalu cepat, dan lampunya redup sehingga mustahil untuk menangkap jejaknya dengan mata telanjang. Namun, meski dia melihatnya, dia hanya melihat sedikit bayangan. Tanpa menunggu reaksinya, Chen Feng sudah sampai di sisinya. Saya melihat cahaya putih berkedip di tangan kanan Chen Feng. Segera, seluruh lengan kanan Chen Feng tampak terbungkus cahaya putih, menjadi sangat tajam. Melekat pada tubuh. Huang Gou cukup berpengetahuan dan sekilas mengenali gerakan Chen Feng. Mampu melilitkan ujung senjata ke sekeliling tubuhnya, dia memiliki kendali yang sangat menakutkan sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Karena kaget, dia sibuk mengintai lagi. Namun, terjadi sesuatu yang membuatnya putus asa. Baru saja membangkitkan lingin hantu itu, tetapi sebelum dia bisa menghindar, Chen Feng langsung meledak dengan refleks yang menakutkan. Mendengar bunyi mencicit, Chen Feng tidak hanya menyusulnya, tetapi juga memukul dengan tangannya ketika dia tidak bereaksi. Sebuah lengan tiba-tiba terbang ke udara. Bersamaan dengan suara ratapan, darah muncrat. Huang Gou, kamu benar-benar anjing. Hari ini, aku akan membunuh anjingmu. Mulai sekarang, tidak akan ada wanita tak berdosa yang harus menyekap pantat mereka. Berdiri dalam kegelapan, tubuh kecil Chen Feng tampak bergerak. Ia terbang menjauh dari langit dan menjadi sangat besar. Pada saat itu, di mata Huang Gou, itu adalah gunung yang menakutkan dan tidak dapat diatasi. Kamu, memegang bahu kirinya yang muncrat darah Huang Gou itu sangat kesakitan hingga dia tidak bisa berbicara. Dia terengah-engah untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan susah payah, kamu tidak boleh membunuhku, jika tidak, Tuan Tertinggi tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak akan membiarkan aku pergi. Chen Feng mencibir dan berkata, saya Jenderal Surga, yang statusnya berada di urutan kedua setelah Tuan Tertinggi. Anda, seorang antek kecil dari klan Ji, mempunyai kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membuat Tuan Tertinggi marah kepada Anda? Menahan rasa sakit, Huang Gou buru-buru berkata, saya tidak sesederhana identitas seperti kepala keluarga Huang. Keluarga Huang dan saya telah diam-diam membantu Tuan Tertinggi selama bertahun-tahun. Saya telah memberikan kontribusi yang besar kepada Tuan Tertinggi. Awalnya, jabatan jenderal hari ini dijanjikan kepadaku oleh Tuan Tertinggi. Tidak mengerti sekarang mengapa Tuan Tertinggi tiba-tiba menjadikanmu Jenderal Surgawi. Tapi apapun yang terjadi, aku harap kamu berpikir dua kali sebelum bertindak. Apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda menyinggung Tuan Tertinggi dengan membunuh saya, Tuan, saya pasti akan membuat Anda menyesal. Melihat Huang Gou yang memohon, Chen Feng hanya merasa lucu. Tapi meski lucu, saya juga sedikit bingung. Bukankah Huang Gou selalu setia pada keluarga Sanse dari klan Kekaisaran Ji? Mengapa dia menjadi begitu dekat dengan Ji Rensuan? Sepertinya ada rahasia di dalamnya. Jika memang demikian, seseorang harus bertanya dengan cerdik. Saat dia memikirkannya, dia melihat Huang Gou tiba-tiba berlutut di depannya, menahan air mata dan berkata, saya sudah setua ini, dan saya tidak akan hidup lebih lama lagi. Sama sekali tidak perlu membunuh saya. Tolong, tolong. Demi yang mulia, tolong ampuni saya. Perilaku Huang Gou itu membuat Chen Feng sangat menghina. Pria ini tidak tahu malu untuk bertahan hidup. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dasar anjing tua sialan, kamu sangat tidak tahu malu. Di tengah kata-katanya, dia melihat Huang Gou itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan tajam di matanya. Membuka mulutnya, jarum panjang keluar dari mulutnya. Bab 1340. Pergilah ke neraka. Hanya jika kamu mati maka posisi Jenderal Surgawi akan kembali ke tanganku lagi. Huang Gou itu tampak garang dan hampir mengaum. Jarum panjang ini adalah jarum Gu yang mengancam nyawa yang diberikan kepadanya oleh Tuan Gu. Berapapun level Anda, jika Anda menjatuhkan jarum, Anda pasti akan berakhir dengan genangan daging busuk dan darah berbau. Dan serangan diam-diam dalam jarak sedekat itu dijamin akan mengenai dalam satu pukulan. Saya pikir saya akan berhasil, tetapi tak lama kemudian, wajah Huang Gou itu menjadi sunyi seperti kematian. Idiot, itu hanya tipuan kotormu. Kamu masih ingin membunuhku. Dia memandang anjing kuning itu dengan jijik dan melihat bahwa dua jari Chen Feng di tangan kanannya benar-benar tersangkut jarum panjang. Jarum panjang itu hanya berjarak setengah inci dari dadanya, tapi masih berhenti. Chen Feng adalah orang yang telah mengalami ratusan pertempuran, ia tidak pernah santai saat melawan musuh. Bahkan ketika dia sedang memikirkan sesuatu, separuh perhatiannya akan tertuju pada musuh. Oleh karena itu,
serangan diam-diam hampir tidak berguna melawannya. Sialan, saya bekerja sangat keras untuk posisi Jenderal Tian, mengapa saya memberi Anda keuntungan? Saya tidak menerimanya. Serangan diam-diam gagal, dan Huang Go itu menjadi marah karena malu dan melemparkan dirinya ke atas. Dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dia telah kehilangan akal sehatnya dan benar-benar bertingkah seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Kembalikan padamu. Melihat Huang Go itu terbang ke arahnya, Chen Feng melemparkan dua jari tangan kanannya dengan keras. Jarum panjang di antara jari-jarinya terbang keluar dengan suara, "Wus." Dengan suara, puff, itu mengalir langsung ke dada Huang Go itu. Anjing tua yang tidak tahu malu ini masih menolak menyerah. Dalam hal ini, dia tidak bertanya lagi dan bisa membiarkan pihak lain mati. Kamu dan aku, Huang Go terbang itu tiba-tiba berhenti. Berteriak dengan sangat ngeri. Wajahnya galak dan dia meratap putus asa. Namun tak lama kemudian, kulit di sekujur tubuhnya mulai pecah-pecah. Aku akan membunuhmu. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangan kanannya dan mencoba menangkap Chen Feng. Tapi Chen Feng mengelak dan menjauhkan diri darinya. Dalam keengganan dan penyesalan, racun menjadi lebih kuat. Dalam 3-5 menit, orang baik jatuh ke tanah seperti bangunan runtuh. Racun ini sungguh sangat menakutkan, dalam waktu singkat, manusia sempurna bisa berubah menjadi tumpukan daging dan darah busuk. Orang tua, kamu sendiri yang ingin menyerangku. Chen Feng mendengus menghina kekacauan daging dan darah, dan mengenakan topengnya lagi. Hasilnya sudah diputuskan. Huang Go, mati. Chen Feng perlahan berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Saat dia sampai di pintu keluar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kamera tersembunyi sesekali memancarkan lampu merah. Huff. Dia mendengus lagi dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Dengan ledakan, seluruh kamera meledak. Di ruang kontrol, Ji Yuanyang tetap membuka mulutnya, menyaksikan pertempuran di layar lebar. Luar biasa, luar biasa. Jenderal Tian yang menakutkan itu justru memukuli Huang Go itu hingga ia tidak mampu melawan. Ayah, pria ini sangat kuat. Huang Go dan aku dulu bisa bertarung 4 atau 6. Saat itu, kupikir aku tak terkalahkan. Terutama di antara teman-temanku, aku tidak punya saingan. Mata Ji Mengyang bersemangat. Berkata dengan semangat, ketika saya bertarung dengan Chen Feng untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa ada orang di luar dunia, tetapi bahkan Chen Feng hanya sedikit lebih kuat dari saya. Tetapi orang ini sudah kuat. Itu mencapai titik di mana aku mengaguminya. Sungguh tak terbayangkan bahwa seseorang yang lebih muda dariku memiliki kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Melihat pertempuran ini, hati Ji Mengyang yang terburu-buru tenggelam. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak tahu apakah mungkin untuk mencapai keadaan seperti itu dalam kehidupan ini. Selain rasa kagum, ada pula rasa iri dan hasrat terhadap daya juang mengerikan yang ditampilkan anak-anak muda di layar lebar. Ji Yuanyang juga berseru, ya, kekuatan bertarung orang ini sungguh menakjubkan. Di dunia ini, kecuali leluhur Ji Rensuan, saya belum pernah melihat orang dengan kekuatan tak berdasar seperti itu. Ayah, mana yang lebih baik antara Jenderal Tian dan Ji Rensuan itu? Ji Mengyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ji Yuanyang tertawa dan berkata, jawaban atas pertanyaan ini sangat jelas. Di dunia ini, tidak ada kekuatan tempur siapapun yang dapat mencapai level leluhur Ji Rensuan. Atau dengan kata lain, pemuda ini adalah manusia terhebat, tetapi leluhur Ji Rensuan, dia telah melampaui konsep manusia sejak lama. Jika tidak, pemuda ini tidak akan menyerah pada leluhur Ji Rensuan dan menjadi jenderal surgawi. Semakin ayahnya mengatakan ini, Ji Mengyang semakin penasaran. Di luar konsep manusia, dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu bertanya, ayah, bagaimana keadaan leluhur Ji Rensuan? Mengapa menurut Anda dia telah melampaui konsep manusia? Oke, jangan bertanya, sebaiknya kamu tidak bertanya terlalu banyak tentang urusan orang tua itu. Ingat satu kalimat saja, kamu harus menjaga rasa kagum pada leluhurmu Ji Rensuan, jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Setelah memberi peringatan, kata Ji Yuanyang, mari kita tidak membicarakan topik ini lagi. Ji Mengyang dipenuhi keraguan dan rasa gatal di hatinya. Semakin ayahnya tidak mengatakan apa-apa, semakin dia merasa tidak nyaman. Kami hanya bisa berharap dalam hati bahwa kami akan memiliki kesempatan bertemu dengan Patriark Ji Rensuan untuk mengambil tindakan di masa depan. Dengan begitu, Anda dapat secara intuitif memahami kekuatan Patriark Ji Rensuan. Saat ini, pertarungan di layar lebar telah mencapai puncaknya.
Menghadapi Chen Feng, Huang Gou menggunakan trik uniknya, Ling Qi. Ling Qi. Ji Yuanyang diam-diam terkejut, begitu Huang Gou itu muncul, dia akan bertarung mati-matian. Dan jurus ini, Ling Qi, adalah jurus unik Huang Gou. Kematiannya sangat mengerikan, dan saya tidak tahu apakah Jenderal Tian dapat menghentikannya. Saat dia memikirkannya, kejadian yang mengejutkannya terjadi. Jenderal Tian tidak hanya memblokir Ling Qi, tetapi dia melakukannya dengan mudah. Pakaian hantu hitam pekat membuatnya merasa sedikit ketakutan di layar. Setelah titik ini, pertempuran tersebut benar-benar kehilangan maknanya. Terutama setelah sang jenderal memotong salah satu lengan Huang Gou saat itu, hasil pertempuran sudah jelas. Ayah, haruskah kita maju? Jika kita membiarkan duel berlanjut, nyawa Huang Gou mungkin akan hilang. Ji Mengyang bertanya pada Ji Yuanyang, mengkhawatirkan Huang Gou. Ji Yuanyang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Huang Gou sudah sepantasnya mati. Saya telah memikirkan bagaimana cara mengekang kekuatan keluarga Huang dengan menyerahkan posisi Kaisar Surga kepada Anda. Begitu Huang Gou meninggal, andalan keluarga Huang akan hilang, dan ancaman dari keluarga Huang telah hilang sama sekali. Memahami maksud ayahnya, Ji Mengyang mengangguk. Setelah beberapa saat, pertarungan di layar memang berakhir. Huang Gou menggunakan semua gerakan berlutut dan menyerang secara diam-diam, dan juga menggunakan jarum beracun Tuan Gu. Namun pada akhirnya, dia mati di bawah jarum beracun dan berubah menjadi daging dan darah busuk. Ayo pergi, Mengyang, saatnya bertemu Jenderal Tian. Ji Yuanyang berbalik dan pergi tanpa simpati atas kematian Huang Gou. Tapi begitu dia berbalik, dia segera berbalik dan melihat ke layar lebar. Di layar lebar, Jenderal Tian yang bertopeng juga melihat ke atas. Melihatnya seperti ini saja membuat Ji Yuanyang merasa sedikit menyeramkan di layar lebar. Pada saat ini, Jenderal Tian melambaikan tangan kanannya, dan dengan suara, bang, sinyal di layar lebar benar-benar hilang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.